Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah. Saya di sini dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan ilmu kalam. Setelah benih-benih ilmu kalam, yakni munculnya beberapa fikrah atau aliran teologi dalam Islam pada masa Utsman dan Ali, maka pertumbuhan dan perkembangannya pun terus terjadi. Aliran kalam yang pertama kali muncul yaitu aliran Syiah, yaitu para pengikut Ali, dan aliran Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Persoalan politik yang terus terjadi di antara Ali dan Muawiyah inilah yang kemudian membawa kepada munculnya persoalan teologi. Timbullah persoalan siapa yang masih tetap dalam Islam. Khawarij memandang bahwa Ali dan Muawiyah serta orang lain menerima arbitrase adalah kafir atau murtad sehingga mereka mesti dibunuh. Lambat laun, kaum Khawarij pun pecah menjadi beberapa sekte. Konsep mengkafirkan pun turut mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Quran, tapi juga ada yang melakukan dosa besar. Kemudian masalah ini berkembang lagi menjadi masykah yang dipandang mukmin atau sudah menjadi kafir yang melakukan dosa besar. Kemudian ilmu kalam mengalami perkembangan selama beberapa masa, yaitu salah satunya pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, dan setelah Bani Abbas. Yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Pada masa ini tentunya di mana peraturan menetapkan pokok-pokok akidah masih menyatukan umat Islam dan membangun kedaulatan Islam. Pada masa ini umat Muslim kembali kepada Rasul sendiri untuk mengetahui dasar-dasar agama dan hukum-hukum syariah. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa perbedaan masalah akidah adalah sebab utama perpecahan dan perbedaan pendapat. Kemudian Rasul menyampaikan keterang-terangan agama secara nyata kepada mata umat Islam. Kedua, pada masa Khulafaur Rasyidin, setelah Nabi wafat, dalam masa Khalifah pertama dan kedua, tidak pernah yang namanya terjadi perbedaan dalam bidang akidah. Namun pada masa Khalifah ketiga, akibat terjadinya kekacauan politik yang diakhiri dengan terbunuhnya Khalifah Utsman, maka umat Islam terpecah menjadi beberapa golongan yang mana dari setiap golongan berusaha mempertahankan pendiriannya. Terus yang ketiga yaitu pada masa Bani Umayyah. Setelah usaha mempertahankan kedaulatan mulai kendor dan terbuka masa itu untuk memikirkan hukum-hukum agama dan dasar-dasar akidah, serta masuknya pemeluk agama lain ke dalam Islam, yang jiwanya tentunya masih dipengaruhi agama yang ditinggalkannya. Maka lahirlah kebebasan berbicara tentang masalah yang tidak pernah dibahas oleh ulama salaf. Kemudian muncullah tokoh atau golongan seperti Qadariyah yang mulai membahas tentang masalah qadar dan masalah istihsyah. Kemudian diikuti oleh golongan lainnya seperti Jabariyah, Mu'taziliyah, dan lainnya. Dapat dikatakan juga bahwa pada masa ini mulai timbul usaha untuk menyusun kitab pegangan dalam ilmu kalam. Namun kitab-kitab tersebut tidak ada sampai pada kita. Mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu kalam pada masa Bani Abbas. Pada masa ini, para penguasa Bani Abbas mempergunakan orang-orang Persia, Yahudi, dan Nasrani untuk bekerja sebagai penerjemah. Namun, para penerjemah tersebut malah mengembangkan pendapat-pendapat mereka yang berkaitan tentang agama, serta berurusan mengembangkan di tengah-tengah umat Islam. Kemudian muncullah beberapa golongan yang tidak dikehendaki Islam. Berawal dari hal tersebut, berwujudlah gerakan yang mempergunakan filsafat untuk menetapkan akibat Islamiyah dan ilmu kalam yang berwarna baru yang tidak ada pada masa Rasulullah. Kelima, perkembangan pada masa pasca Bani Abbas. Sesudah masa Bani Abbas, datanglah pengikut Asy'ari yang telah jauh mencampurkan filsafat dan mantik ke dalam
kalam. Mazhab ini berkembang pesat di berbagai pelosok sampai tidak ada mazhab yang menandinginya kecuali mazhab Hambali yang tetap bertahan dengan mazhab salaf, yaitu beriman sesuai dengan yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis tanpa mentakwilkannya. Kemudian Ibnu Tamimiyah membela mazhab salaf dan menetapkan mazhab Asy'ari. Kemudian masyarakat terbagi menjadi dua, ada yang pro dan kontra. Setelah berlalu masa ini, tumpulah kemauan dan lenyaplah daya kreatif untuk mempelajari ilmu kalam, serta tinggallah penulis-penulis yang hanya memperkatakan makna-makna lafal dan ibarat-ibarat dari kitab-kitab peninggalan lama. Dalam pemetaan pemikiran Islam, karena tidak lepas dari perkembangan sejarah Islam, maka Harun Nasution membagi ke dalam 3 periode besar. Yang pertama, periode klasik pada tahun 650 sampai 1250 merupakan zaman kemajuan yang dibagi ke dalam 2 fase. Fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 sampai 1000 Masehi. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi juga dibagi menjadi 2 fase. Yang fase kemunduran pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Pada fase ini desentralisasi dan diintegrasi semakin meningkat. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 sampai 1800 Masehi yang dimulai dengan zaman kemajuan pada tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang ketiga, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai seterusnya merupakan zaman kebangkitan umat Islam. Jadi, kesimpulan dari materi di atas adalah perkembangan ilmu kalam merupakan salah satu disiplin keilmuan yang telah tumbuh dan berkembang di antara tradisi kajian keislaman yang lain seperti tafsir, hadis, fikih, tasawuf, dan filsafat. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.